Beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Owner kita. Selanjutnya yang kami hormati Bapak General Manager, yaitu Bapak Agus. Mana Bapak Agus? Selanjutnya yang kami hormati yaitu Bapak Manajer Area, Bapak Indra. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kepada koordinator 1 yaitu manajer area 1 kepada Bu Dewi. Silakan berdiri Bu Dewi. Selanjutnya para koordinator dan mitra Visamart yang dapat hadir pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama sekali yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua kata sambutan dari owner Visamart kepada Bapak Daud Sandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Cakep ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang menjawab cuma 2 orang. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak keras, Bu. Saya maunya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nutu an bil kumul jannatu ismuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Siang ini atau hari ini adalah hari yang berbahagia untuk 6 orang ya, sisanya menunggu ya, menunggu ya. Kenapa saya katakan hari ini hari yang berbahagia kepada 6 orang? Karena hari ini Visamart telah membuktikan ucapannya bahwa masyarakat dengan hadirnya Visamart kita bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Betul tidak? Sepakat ya? 6 mobil yang akan kita serahkan hari ini adalah bentuk edukasi teman-teman semua kepada masyarakat ya. Kita bisa memiliki uang ratusan juta Bapak Ibu, kita bisa memiliki uang sampai 10 miliar ya, hanya dengan edukasi, bukan investasi. Itu menurut saya itu adalah sistem pembodohan, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang mana sampai saat ini kita masih terus diberikan kesehatan, kita masih bisa diberikan kelonggaran, dan Allah masih memberikan banyak rezeki kepada kita semua, dan semuanya patut kita syukuri. Adapun cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu secara ucapan dan perbuatan, qaulun wa fi'lun, ya kan. Secara ucapan kita selalu membaca, berzikir ya, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu secara ucapan Bapak Ibu. Secara fi'lun atau perbuatan yaitu kita selalu menjaga diri kita. Apalagi Bapak Ibu sekarang di hadapan saya kayaknya tidak ada yang usianya 25 tahun Bapak Ibu, betul ya, kecuali istri saya. Alhamdulillah istri saya hari ini ulang tahun di usia ke-25 tahun. Lebihnya 15 tahun lebihnya. Ya, kita jaga kesehatan kita ya dengan cara ya, kalau sudah tua begini hati-hati kita makan makanan yang berminyak ya kan.
Teman-teman, bapak-bapak yang tidak merokok itu jangan belajar merokok, jangan ikuti saya yang merokok sama Pak Agus. Nah, bapak-bapak yang merokok jangan berhenti merokok, gitu ya. Jadi bapak-bapak yang merokok diusahakan jangan merokok, bapak-bapak yang merokok jangan berhenti merokok, ya. Harus konsisten. Bisnis kalau konsisten itu akan besar. Percaya nggak Bapak Ibu semua? Saya berdiri di sini. Alhamdulillah, saya selaku owner Visamat, tidak ada satupun investor di Visamat kecuali dana saya sendiri. Ya. Adapun kemarin program pelunasan hutang itu hanya membantu masyarakat. Bagaimana masyarakat menitip dana ke Visamat, tapi itu bukan kategori investor. Jadi alhamdulillah Visamat tidak memiliki investor. Ya, dana kami dapatkan itu, saya termasuk salah satu orang yang pernah membuktikan bahwa sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar, Bapak Ibu. Sayalah pencetus 4 perak. 4 rupiah itu besar apa tidak? Kecil ya, karena biaya biaya parkir 4.000 rupiah ya, kalau mobil ya. Kalau 4.000 rupiah Bapak Ibu bilang anggap nilai yang besar, maka saya pastikan Bapak Ibu kalau makan tidak akan pakai mobil, karena itu terlalu besar. Karena nilai 4.000 rupiah itu terlalu kecil, makanya Bapak Ibu selalu naik mobil, naik motor, betul ya? Nah, apalagi dengan saya, 4 rupiah dalam waktu 10 bulan saya bisa cetak menjadi 28 juta miliar. Tepuk dong. 4 rupiah menjadi 28 miliar. Dari 28 miliar, alhamdulillah waktu itu saya membeli rumah, saya membeli apartemen, bahkan saya membeli 7 unit mobil. Semua berawal dari 4 rupiah. Bahkan mobil terakhir saya yang pernah saya beli itu namanya Kona Elektrik, mobil listrik harga 720 juta. Kenapa saya beli 7 mobil? Karena 1 minggu itu ada 7 hari kan? Kalau 1 minggu itu ada 10 hari, maka saya akan membeli mobil 10 unit. Makanya saya beli 7 hari. Hari Senin beda mobil, Selasa beda mobil, Rabu beda mobil, Kamis beda, Jumat beda, Sabtu, Minggu semuanya beda hari. Alhamdulillah semuanya hilang lagi. Saya jual lagi. Jadi saya tidak punya mobil lagi saat ini. Ya, nggak ada masalah. Mungkin karena saya bosan pakai mobil expander. Saya udah bosan tuh. Saya mau beli mobil BMW X5 1 unit, Lamborghini 1 unit, 5 mobil lagi. Saya lagi pikir mobil apa yang harus saya cari. Ya, Pak Sandi sombong. Waktu perang Tabuk, Utsman bin Affan itu sedekah berapa kendaraan? 1000 kendaraan kan? 10 ekor kuda dan 990 unta. Betul tidak Pak Ustaz? 1000 ekor kuda. Kuda, unta di zaman Nabi itu adalah kendaraan. Betul tidak? Berarti Utsman bin Affan punya 1000 mobil. Sombong enggak? Ada yang berani bilang sombong? Kita pun juga harus sama. Silahkan Bapak Ibu pengen punya rumah harga 30 miliar, dosa enggak? Pengen punya mobil 20 unit, dosa enggak? Supaya orang bisa melihat gitu loh. Bu, apalagi saya singkat aja ya.
Saya mau menyanyi atau tidak? Nggak usah ya. Nggak usah ya. Jadi inilah, kita orang Indonesia itu harus jadi orang hebat. Betul tidak, Bu? Karena selama ini dari sekian banyak negara, 138 negara, kalau salah ya, 138 negara di dunia ini yang telah menjadi pembantu negeri orang siapa? Ada nggak di sini yang pembantunya orang Inggris? Coba angkat tangan. Selalu Indonesia yang jadi pembantu. Saya menerima nggak sebagai orang Indonesia? Saya tidak suka gitu loh. Tidak suka menjadi seorang pembantu. Bahkan saya pernah mau dibayar gaji saya 600 juta per bulan. Ada di sini yang gaji 600 juta per bulan. Angkat tangan aja yang punya gaji 600 juta. Mungkin Pak Indra, Kabid PU, Kepala Bidang PU. Gajinya berapa Pak Indra? 100 juta? Oh enggak, paling 15 juta. Saya 100 juta. 600 juta. 600 juta saya masih menolak. Saya bilang saya mau kerja sama kamu kalau gaji saya 600 juta, tapi tunjangan saya per bulan itu sama dengan 6 miliar. Jadi total gaji saya per bulan 6,6 miliar. Langsung saya diblokir, alhamdulillah. Karena dikatakan orang gila. Karena saya tidak mau, ya. Apalagi saya melihat saudara-saudara saya, teman-teman saya harus kerja di Taiwan, harus kerja di Arab Saudi, tukang cuci celana dalam, tukang cuci piring, dijantu, diperkosa, dibunuh, kan kasihan. Mana Indonesia yang katanya SDM-nya itu melimpah, mana sekarang? Negara Muslim terbesar jadi pembantu. Kenapa saudara-saudara kita harus keluar ke Taiwan, ke Arab Saudi? Karena di Indonesia tidak ada lapangan pekerjaan. Tinggalkan suami tinggalkan istri di rumah selingkuh. Ada saya orang Jakarta, saya tahu kok kasus itu. Banyak kasus itu. Kenapa? Karena jauh dari pasangan. Saya 2008 itu saya cerai dengan istri pertama saya, dan saya nikah tahun 2022. Berapa tahun? 12 tahun. Saya cerai 2008, saya menikah 2022 dengan istri saya. Saya menunda berapa tahun? 12 tahun, tapi saya punya istri simpanan 8 orang. Saya nggak tahan, laki-laki. Hasrat saya naik, saya mau salurkan kemana? Saya juga bukan mencong, saya bukan banci, gitu loh. Kan kasihan semua. Sekarang Visamat satu-satunya yang memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana masyarakat bisa punya mobil, dan alhamdulillah dalam 6 bulan berjalan Visamat sudah membagi 23 mobil. Ada nggak investasi? Tidak ada nilai investasi apapun. Bapak Ibu tahu nggak yang namanya orang perbankan? Cakep-cakep nggak? Cantik nggak? Bajunya bagus nggak? Segitu saja bunganya cuma 1,4% per bulan, betul tidak? Anda menjual produk untungnya bisa sampai 20%. Harusnya Bapak Ibu jasnya itu dari berlian gitu loh. Iya kan? Orang bilang perbankan banyak uangnya. Ibu pinjam uang di bank ada bunga nggak? Bunganya yang Anda bayar hanya berapa persen? 1,4% kan paling tinggi kan? Kurs 9% kan? Setahun kan? 15% konvensional bagi 12 bulan kurang lebih 1,4%. Betul tidak, Bu? Bunga 1,3%, tapi karyawannya pakai jas.
Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis dilamar sama orang perbankan, seneng nggak? Senang rata-rata. Kalau saya punya anak gadis, Pak, Bu, anak gadis saya sudah beranjak gadis. Tahun depan insya Allah besok sudah SMA. Satu orang anak gadis saya. Kalau saya ownernya Pisamat, ke depan 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian rolling profit saya 1 triliun satu hari dari omset penjualan. Bapaknya kaya raya, punya anak 1 cewek, 1 cowok. Pak Sandi, anak kamu kalau dilamar syaratnya suaminya harus hafal 30 juz Al-Quran. Itu baru keren. Betul tidak? Ngapain orang? Ngapain dia seorang pilot? Pilot. Saya kalau naik pesawat, Bapak Ibu, ya, saya kalau naik pesawat itu doanya minta ampun. Langsung saya kayak bertobat itu di atas pesawat itu. Karena satu kali meleset, melenceng, habis semua. Betul ya? Jadi saya tidak pernah bangga menantu saya itu seorang bang, ya. Apalagi pelaut apalagi. Suaminya ibu pelaut, sorry. Tidak semua. Bu, ada sahabat saya namanya Asmal, pelaut, itu hafal Quran, jangan salah. Tapi kebanyakan pelaut itu banyak selingkuhannya. Sorry, kebanyakan, ya, 95% itu banyak selingkuhannya. Tapi ada 5% itu salah satunya suaminya Ibu Dewi, ya. Gitu. Jadi saya bangga. Artinya Bapak Ibu, teman-teman, hari ini adalah hari penyerahan mobil kepada semua mitra. Dan pastikan semua yang duduk di sini usahakan 1 tahun kemudian harus punya rumah, harus punya mobil. Dengan izin Allah ya, dengan izin Allah, karena kita selama ini selalu juga meeting kita loh, mau baginya mobil itu di tempat hujan, di ruangan yang biasa. Beda dengan pemain-pemain investasi kan Bu, multi level kan, selalu bikin acara di mana? Hotel, pakai itu ownernya Bapak Ibu, nggak usah banyak gaya gitu loh. Lebih baik kita tidak usah banyak gaya, tapi kita punya banyak menyangkut kan, benar ya? Itu yang saya maksud. Dan tolong Bapak Ibu bantu saya untuk target kita kuasai ekonomi masyarakat Indonesia, ya. Jangan serahkan kebiasaan belanja kita sama orang luar. Lazada apa-apa, angkat tangan yang kenal Lazada. Semua kenal Lazada. Pernah nggak Lazada bagi-bagi mobil? Pernah. Bapak Ibu kenal nggak yang namanya Shopee? Pernah Ibu lihat bahwa Shopee membagi-bagi mobil secara gratis? Pernah Shopee ngasih uang Ibu sampai 300 juta? Apalagi Indomaret, pernah nggak Indomaret ngasih Bapak Ibu uang? Alfamart, Alfamidi, Grab punya orang luar kok, punya Malaysia kok, bukan punya kita. Pernah ngasih uang ke Ibu? Ibu yang punya helm, ibu yang punya mobil, betul tidak? Yang punya motor, yang kerja tabrakan, dan ibu yang sakit, yang panas, dingin, ibu semua. Mereka dapat uang, betul ya? 30% hanya karena sini saya buatkan semua aplikasi secara gratis, mau nggak? Tapi belum tentu ada yang mau menggunakan aplikasi itu. Jadi hentikan Bapak Ibu, hentikan kita selalu bangga dengan kekayaan orang. YouTuber, masuk lagi nih, YouTuber, tahu kan? Baim Wong selalu pamer harta kan? Si Willy pamer harta rumah 30 miliar, mobil ini, Raffi Ahmad. Bapak Ibu suka nonton nggak?
Apa yang Bapak Ibu dapat? Capeknya, kuota habis, dibegoin. Jangan mau dibegoin sama mereka. Tapi mereka tidak sah. Saya ulang, mereka tidak salah. Yang salah itu Bapak Ibu yang selalu hobi nonton hal-hal yang begitu, gitu loh. Kita harus kaya, jangan selalu melihat kekayaan orang lain. Ibu Dewi tiap malam nonton kontennya Mbak Imbong sampai anaknya nangis juga tidak peduli. Ada lagi kasus yang viral sekarang, apa namanya? Apa ya? Istri saya itu selalu kasih lihat ke saya itu. Istrinya ternyata istrinya si Masa Bungu siapa namanya bercerai dengan Gunawan, betul tidak? Sekarang kan? Saya tahu itu karena ulahnya istri saya. Siapa namanya? Oki ya. Oki mau bercerai dengan Gunawan. Ngapain ngurusin urusan orang lain? Apa yang Anda dapat dari si Gunawan dengan Oki? Harus kerja kayak Bunda Asri, modal dari saya, usaha bikin cabang di seluruh Indonesia. Itu yang keren, Bu, tepuk tangan dong. Gitu ya. Jadi itu pembukaan saya. Pembukaan sudah teriak. Jadi bukan hanya berapa menit? Iya dah. Bukan hanya Habib Bahar yang bisa teriak. Saya juga bisa teriak, tapi saya juga berisi. Ya, supaya kita jangan selalu menjadi penonton Bapak Ibu. Tidak usah takut dipisah mat. Saya perlu sampaikan ya. 6 mobil saat ini kita bagikan ke Pisamat. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa multilevel juga bagi-bagi betul ya? Multilevel bagi-bagi mobil yang pada akhirnya ditarik kembali. Ada satu multilevel, tidak usah saya sebut namanya, tapi produknya itu menghemat bensin, penghemat BBM. Ada 4 orang dari Karawang sudah mendapatkan mobil Fortuner. Alhamdulillah sudah 6 bulan tidak pernah dibayar, 4-4-nya ditarik semua. Kenapa tidak dibayar? Karena omset produk yang dijual adalah produk tertentu, betul tidak? Angkat tangan Bapak Ibu yang kemarin pakai produk yang kemarin. Angkat tangan aja. Kalau Pak Iban bilang sakit, ada cincin di jantungnya, dia perlu. Ada nggak kemarin yang isi kendaraannya mobil atau motor itu menggunakan produk BBM, penghemat BBM, eco-racing? Ada? Angkat tangan. 1 orang, hanya 1 orang ya. Bapak Ibu kemarin ada nggak yang sudah makan nasi kemarin? Jangan kan kemarin Pak Ibu makan nasi. Bosan makan nasi kan? Udah percaya. Apa ini namanya? Inilah underlying kita. Inilah ekosistem yang kita bangun. Jadi kalau Bu Dewi, Pak Final beli mobil mendapatkan mobil saat ini, mobil ini akan bisa ditarik ketika Bu Asri keuntungan dari warung yang dibuka, jual air minum, jual beras, itu tidak dibelanjakan lagi untuk produk, tapi Bu Asri pakai untuk selfie di Turki. Ya, benar ya Bu ya? Tapi kalau ada orang beli beras habis, Bu Asri beli, jual, karena ini adalah kebutuhan konsumtif masyarakat. Makanya mobil ini tidak akan pernah bisa ditarik. Ya, Pak Indra Jaya per hari ini Pak Indra Jaya sudah mendapatkan mobil, 1 Fortuner dan yang 1 BRT, yang bayar adalah Pisamat, dan saya target bagus, harga 1.922.000.000 saya akan beli ya.
Karena kemarin kami sudah keluarkan BMW X5 ada di Jakarta. Kita sudah bayar per bulan 420 juta. Baru 1 bulan saya stop. Karena yang mau dapat mobil bawa kabur dana saya miliaran. Akhirnya mobil itu mau ambil. Jadi kalau 3 BMW di Padang, ada nggak BMW X5 di Padang? Kayaknya belum ada ya. Ada, tapi Anda harus korupsi dulu. Bisa jadi, atau Anda sudah menabung selama 10 tahun, mungkin bisa ya. Tapi sejauh ini saya belum melihat ada BMW X5 yang lintas di Kota Padang. Kecuali kalau BMW yang lama mungkin ada. Nah, kalau BMW X5 kita branding Visamat Asia, bentuknya kita kasih logo Visamat. Ada 3 mobil BMW X5 dan ada 500 unit mobil expander itu beriringan keliling Kota Padang. Kira-kira orang belum kenal Visamat atau tidak? Inilah yang saya maksud, kita bentuk komunitas bersama ya, kita saling menguatkan Bapak Ibu. Kita saling menguatkan, kita saling support, karena di Visamat itu tidak ada konsep jaringan, yang ada adalah konsep saling bantu. Misalkan nanti Bapak Ibu semua jadi koordinator utama, Ibu dana yang dikelola cuma 30 juta, tapi Pak Afrinal tahu beberapa pesantren, dia jangan Pak Afrinal deh, Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz Utami sudah mengundang kita ke Aceh. Ada 1 orang yang membutuhkan produk setiap bulan kurang lebih berapa Pak Ustadz? 20 miliar baru 1 orang. Mungkin Pak Ustadz Utami itu bisa kelola dana 30 miliar. Ibu cuma 30 juta. Tapi statusnya Pak Ustadz Utami dan Ibu sama-sama koordinator utama. Disitulah peran Ustadz Utami untuk bisa membantu Ibu. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi konsep kita tidak ada yang namanya 1 di kiri, 1 di kanan, 1000 di kiri, 1000 di kanan, 10.000 di kiri, 10.000 di kanan, dapat planet Pluto. Tidak ada. Bohong semua itu. Dari mana? Itu ciptaan Tuhan, itu planet Pluto, tidak bisa dijual. Dapat kapal pesiar. Dari mana dapat kapal pesiar? Naik kapal pesiar bisa masuk akal. Kalau Anda punya dana 25 juta, Anda ikut kapal pesiar, bisa. Tapi kalau mau dapat kapal pesiar, Ibu siapkan uang itu minimal 300 miliar. Ya, seperti itu ya. Ya mungkin itu sedikit nasihat dan motivasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap semangat. Kita pegang prinsip 7 tabiat luhur di dalam diri kita. 1 rukun, harus rukun. Yang kedua keempat, yang ketiga kerjasama yang baik, yang keempat jujur, yang kelima amanah, dan yang keenam itu mujahidul mujahid. Mujahidul mujahid itu lawan kata dari lebih besar pasak daripada tiang. Penghasilan di Visamat baru 2 juta per bulan, sudah nyanyi-nyanyi, bayar main kafe setiap malam, jajan kafe 4 juta, penghasilan hanya 2 juta, sehingga setiap bulan dia nombok 2 juta untuk pinjam ke pinjaman online. Rentenir itu jangan, gitu loh ya. Cukup sekian dari saya, motivasi dan edukasi dari saya. Semoga Visamat ya kedepannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kelancaran, kemudahan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena niat kita awal ini adalah niat yang mulia. Innallaha fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba ketika hamba tersebut mau menolong kepada saudaranya. Jadi kita di Visamat ini bukan mau kaya sendiri, tapi kita mau mengajak masyarakat untuk sama-sama bisa sukses secara berjamaah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.